Malam itu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, Rama duduk di sudut ruangan, menatap layar laptopnya yang masih kosong. Kopi hitam di hadapannya sudah dingin, sementara rokok yang baru ia nyalakan menggantung di bibirnya, perlahan membentuk asap tipis di udara. Sudah berminggu-minggu ia mencoba menulis novel horor barunya, tapi inspirasi seperti enggan menghampiri. "Lu lagi nulis apa sekarang, Ram?" tanya Bayu, seorang kenalan dari komunitas penulis yang duduk di seberangnya. Rama menghela nafas, menutup laptopnya. "Gue nggak tahu yuk, kayaknya otak gue buntu. Gue butuh cerita yang benar-benar bisa bikin bulu kuduk merinding." Bayu tersenyum tipis, lalu mendekatkan tubuhnya ke arah Rama. "Kalau elu nyari cerita yang beneran bikin merinding, lu pernah denger tentang Rumah Merah Putih?" Rama mengernyit. "Belum, apa tuh?" Bayu menyandarkan punggungnya dan mulai bercerita. Rumah Merah Putih adalah rumah tua peninggalan zaman kolonial Belanda. Rumah Belanda lah kayak gitu, yang terletak di pinggiran kota. Konon rumah itu dulunya milik sebuah keluarga bangsawan yang mengalami tragedi mengerikan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di sana. Tapi yang jelas, sejak bertahun-tahun lalu, rumah itu ditinggalkan dalam keadaan terbengkalai. Orang-orang bilang sering ada yang lihat sosok bayangan berdiri di jendela lantai atas. Kadang juga kedengeran suara tangisan anak kecil dari dalam rumah. Lanjut Bayu. Tapi yang paling serem, ada beberapa orang yang berani masuk dan mereka semua pulang dalam keadaan berbeda. "Lah, beda gimana?" tanya Rama semakin tertarik. "Mereka nggak pernah cerita detail, tapi sebagian besar jadi pendiam, murung, bahkan ada yang katanya gila." Rama terdiam sejenak. Ia memang suka cerita horor, tapi yang lebih menarik baginya adalah menemukan kebenaran di balik cerita-cerita itu. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari informasi tentang rumah itu di internet. Berita-berita lama mulai bermunculan di layar ponselnya. Salah satunya berjudul "Tragedi Berdarah di Rumah Merah Putih. Keluarga bangsawan menghilang tanpa jejak." Berita itu tertanggal tahun 67, menceritakan tentang sebuah keluarga yang tiba-tiba menghilang dari dalam rumah tersebut. Tidak ada tanda-tanda perampokan atau perlawanan, tapi darah ditemukan di berbagai sudut rumah. Ada juga berita lain yang lebih tua, dari tahun 53, tentang seorang wanita yang ditemukan tewas di sumur belakang rumah itu. Ia dikenal sebagai pembantu rumah tangga di sana, dan kematiannya diduga bunuh diri. Meskipun banyak yang percaya ada sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi, Rama semakin penasaran. Ia mulai mewawancarai beberapa warga sekitar untuk mencari tahu lebih banyak. Seorang pedagang kelontong yang sudah puluhan tahun tinggal di dekat rumah itu mengatakan bahwa dulu keluarga bangsawan yang tinggal di sana sering mengadakan pesta mewah. Namun ada rumor bahwa mereka juga melakukan ritual-ritual aneh. "Setiap malam Jumat Kliwon selalu ada suara gamelan dari dalam rumah. Padahal tidak ada orang di sana," kata pedagang itu sambil melirik ke arah rumah kosong yang terlihat dari kejauhan. Rama mencatat semuanya dalam buku catatannya. Sementara itu, seorang pria tua yang sedang duduk di warung kopi memberi peringatan. "Nah, kalau kau penasaran, jangan terlalu dalam. Rumah itu bukan sekedar rumah tua biasa. Ada yang menjaga di sana." Rama hanya tersenyum. Ia tahu, semakin dilarang semakin ia ingin mencari tahu lebih dalam. Malam itu di kamar kontrakannya yang sempit, Rama kembali membaca berita-berita lama dan mencatat setiap informasi yang ia dapatkan. Semakin ia membaca, semakin ia merasa ada yang mengawasinya. Sesekali, ia menoleh ke jendela, memastikan tidak ada yang berdiri di luar, tapi perasaan tidak nyaman itu terus ada. Ia tidak tahu saat itu bahwa keputusannya untuk menyelidiki Rumah Merah Putih akan membawanya pada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari sekedar urban legend di kota tersebut. Matahari bersinar terik ketika Rama tiba di depan Rumah Merah Putih. Bangunan tua itu berdiri angkuh di ujung gang sempit, dengan cat kusam yang mulai mengelupas. Meski siang hari, aura suram yang menyelimutinya terasa begitu pekat, seakan-akan ada sesuatu yang bersembunyi di balik dinding-dindingnya yang retak. Rama melangkah mendekat, memperhatikan setiap detail. Jendela-jendela besar berteralis besi
tampak kotor dan berdebu. Beberapa kaca sudah pecah, menyisakan lubang-lubang yang menganga seperti mata kosong yang mengawasinya. Pintu utama yang terbuat dari kayu jati tebal tampak masih kokoh, meski berlumut di beberapa bagian. Saat Rama hendak menyentuh pagar besi yang berkarat, suara serak seorang pria tua menghentikannya. "Kamu mau ngapain di sini, nak?" Rama menoleh. Seorang pria berusia sekitar 60-an, berkulit legam dengan rambut putih tipis, berdiri di bawah bayangan pohon besar di dekat rumah itu. Wajahnya tirus, matanya cekung namun tajam. Ia mengenakan kemeja lusuh dan sarung yang sudah pudar warnanya. "Pak Jaya ya?" Rama menyapa, mengingat nama yang disebut warga sekitar sebagai penjaga rumah itu. Pak Jaya mengangguk, lalu menghela nafas panjang. "Sudah banyak orang yang datang ke sini karena penasaran, tapi tidak ada yang pulang dengan tenang." Rama tersenyum kecil, berusaha menunjukkan sikap santai. "Saya cuma ingin melihat-lihat, Pak. Saya penulis, dan cerita tentang rumah ini menarik perhatian saya, Pak." Pak Jaya menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kalau kamu masih bisa pergi, lebih baik jangan masuk." Namun Rama bukan tipe orang yang mundur hanya karena peringatan. Ia ingin melihat sendiri apa yang tersembunyi di dalam rumah itu. Dengan sedikit dorongan, pagar berkarat itu berdecit, membuka jalan menuju halaman rumah. Rumput liar tumbuh tinggi, hampir menutupi jalur setapak yang dulu mungkin sering dilewati penghuni rumah. Beberapa pohon rindang menambah kesan angker, dengan akar yang menjalar seperti tangan-tangan mencengkeram tanah. Saat berdiri di depan pintu utama, Rama merasakan hawa dingin yang tidak wajar, seakan ada sesuatu di dalam yang menyambut kedatangannya. Dengan sedikit usaha, ia mendorong pintu kayu itu. Engsel tua berderit nyaring, menggema di dalam lorong panjang yang gelap. Debu beterbangan dan aroma apak bercampur tanah basah langsung menusuk hidungnya. Interior rumah itu masih menyimpan kejayaan masa lalu. Dinding-dinding tinggi dihiasi ukiran khas zaman kolonial. Langit-langitnya tinggi, dengan lampu gantung berdebu yang terlihat sudah lama tak menyala. Lantai marmernya retak di beberapa tempat, sementara perabotan tua masih tertata di sudut-sudut ruangan, tertutup kain putih yang mulai menguning. Rama melangkah perlahan, menyusuri lorong menuju ruang tamu. Di salah satu dinding, ia melihat sebuah lukisan besar yang masih menggantung dengan baik. Lukisan itu menggambarkan sepasang mata yang tajam, seolah menatap langsung ke dalam dirinya. Sebuah perasaan aneh merayapi tubuhnya. Ia bergeser sedikit ke kanan, dan mata di lukisan itu tampak mengikuti gerakannya. Ia menggeleng, mencoba mengusir perasaan tidak nyaman itu. Mungkin cuma sugesti, pikirnya. Ia melanjutkan eksplorasi. Setiap sudut rumah menyimpan sesuatu yang seakan ingin bercerita. Kursi goyang yang sedikit bergoyang meski tidak ada angin. Cermin besar yang permukaannya buram seperti menyimpan bayangan seseorang. Dan meja makan panjang yang masih memiliki noda merah kecoklatan di permukaannya. Saat memasuki salah satu kamar, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Sebuah pintu di ujung ruangan terlihat berbeda dari yang lain. Kayunya lebih gelap, dengan ukiran simbol aneh di permukaannya. Ketika Rama mendekat, hawa dingin yang menusuk terasa menguar dari celah pintu itu. Ia merasakan dorongan kuat untuk membukanya. Tapi, saat tangannya hampir menyentuh gagang pintu, sebuah suara pelan menggema di telinganya. "Jangan." Rama tersentak mundur. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapapun. Suasana semakin sunyi. Hanya terdengar suara jantungnya yang berdebar cepat. Merasa tidak nyaman, ia memutuskan untuk keluar. Namun saat berbalik menuju pintu utama, matanya menangkap sesuatu di lantai atas. Di tepi tangga, di balik pagar kayu berdebu, ada bayangan seseorang berdiri diam. Siluetnya samar, seperti seorang wanita berambut panjang mengenakan gaun putih. Jantung Rama hampir berhenti. Ia berkedip beberapa kali memastikan apa yang ia lihat. Namun, dalam sekejap, bayangan itu menghilang, hanya keheningan yang tersisa. Dan Rama tahu ia baru saja melangkah ke dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekedar cerita horor. Di lain tempat,
Malam itu Rama duduk di depan laptopnya, mencoba menuangkan pengalamannya ke dalam tulisan. Layar putih yang seharusnya dipenuhi kata-kata malah terus kosong. Setiap kali ia mulai mengetik, pikirannya mendadak buntu, seolah ada kabut tebal yang menghalangi ingatannya. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan kembali fokus. Ketika jemarinya mulai menari di atas keyboard, ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya dari belakang. Sesekali, suara samar seperti bisikan terdengar di telinganya. Namun saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini pasti cuma sugesti. Aku terlalu terbawa suasana. Namun ketika ia mengetik kalimat pertama tentang bayangan yang dilihatnya di lantai atas rumah itu, layarnya tiba-tiba berkedip. Listrik di kamar kosnya meredup sesaat sebelum kembali menyala. Rama tersentak, jantungnya berdetak cepat. Tanpa sadar, ia melirik jam dinding. Pukul 2.13 dini hari. Perasaan tidak nyaman menyelimuti hatinya. Ia memutuskan untuk menutup laptop dan mencoba tidur. Namun saat kepalanya baru saja menyentuh bantal, ada suara ketukan halus di jendela. Tuk, tuk, tuk. Pelan, tapi cukup jelas di keheningan malam. Rama menahan nafas. Kamar kosnya ada di lantai 2. Jadi, tidak mungkin ada orang di luar jendela. Ia mencoba mengabaikannya, menarik selimut hingga ke leher, dan memejamkan mata. Namun, ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Tuk, tuk, tuk. Rama menoleh perlahan. Di balik kaca jendela yang tertutup tirai, ia melihat siluet seseorang. Sosok kecil, berdiri diam. Matanya melebar. Ia ingin bergerak, tapi tubuhnya terasa kaku. Ketika ia berkedip, sosok itu menghilang. Namun tepat sebelum kesadarannya hilang dalam tidur, suara lembut berbisik di telinganya. Kamu tidak boleh pergi sebelum tahu semuanya. Jangan tulis sebagiannya, tapi kau harus mengalami semuanya. Pagi harinya Rama bangun dengan kepala berat. Mimpi semalam terasa begitu nyata, hingga ia masih bisa merasakan dinginnya bisikan itu di telinganya. Setelah menenangkan diri dengan secangkir kopi, ia memutuskan untuk kembali ke rumah merah putih. Ada sesuatu yang belum selesai, dan ia merasa harus menemukannya. Siang itu, ia kembali berdiri di depan rumah tua itu. Kali ini, ia tidak menemui Pak Jaya. Pintu pagar sudah sedikit terbuka, seakan rumah itu memang menunggunya kembali. Saat melangkah masuk, suasana di dalam terasa berbeda dari sebelumnya, sunyi. Namun ada perasaan seolah sesuatu sedang mengintai dari setiap sudut ruangan. Rama kembali ke kamar tempat ia menemukan pintu misterius kemarin. Ia berlutut, menyusuri lantai kayu yang berdebu. Tangannya meraba-raba permukaannya, mencari sesuatu yang aneh. Dan benar saja, di salah satu sudut ruangan, ada papan lantai yang terasa lebih longgar. Dengan hati-hati, ia mencungkilnya menggunakan ujung pena. Sebuah ruang kecil tersembunyi di bawah lantai. Di dalamnya, ada sebuah buku catatan tua yang nyaris hancur dimakan usia. Rama meraih buku itu dengan hati-hati. Sampulnya sudah lusuh, dengan noda coklat yang tampak seperti bercak darah kering. Ketika ia membuka halaman pertama, tulisan tangan kecil dan rapi menyambutnya. Namaku Natasha. Aku tinggal di rumah ini bersama ayah dan ibu. Aku tidak tahu sejak kapan semuanya berubah. Tapi aku takut sekali. Rama membaca dengan seksama. Natasha menuliskan tentang kehidupannya di rumah itu, tentang bagaimana ia sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, dan bagaimana ibunya mulai bertingkah aneh setelah mereka kehilangan seseorang yang bernama Dewi. Semakin jauh ia membaca, semakin mencekam isi catatan itu. Natasha bercerita tentang bagaimana ia sering dikurung di dalam kamarnya, bagaimana ayahnya berubah menjadi sosok yang kasar, dan bagaimana ibunya sering menangis tanpa alasan. Namun bagian yang paling menyeramkan ada di beberapa halaman terakhir. Semalam aku melihatnya lagi. Dia berdiri di depan tempat tidurku dengan matanya yang hitam dan kosong. Aku mencoba berteriak, tapi tidak bisa. Aku ingin pergi dari rumah ini, tapi ayah bilang aku tidak boleh keluar. Aku tidak boleh bicara pada siapapun, karena kalau aku bicara, mereka akan datang mencariku.
Halaman-halaman berikutnya tampak disobek dengan paksa. Rama mengernyit. Siapa yang menyobek bagian akhir buku ini? Apa yang sebenarnya terjadi pada Natasha? Ia menutup buku itu dengan tangan gemetar. Perasaan tidak nyaman kembali menyelimutinya. Dan saat ia mengangkat kepalanya, ia melihat sesuatu di cermin di seberang ruangan. Seorang gadis kecil berdiri di belakangnya. Matanya kosong dan bibirnya bergerak, membisikkan sesuatu. Jangan pergi sebelum tahu semuanya. Untuk malam itu, Rama cukup. Dia harus istirahat pulang. Di lain waktu, Rama kembali ke rumah Merah Putih dengan perasaan yang semakin berat. Catatan harian Natasha masih tergambar jelas di benaknya, terutama halaman-halaman terakhir yang disobek. Ada sesuatu yang sengaja disembunyikan, dan Rama merasa semakin dalam ia menggali. Semakin besar sesuatu yang ingin menahannya di sana. Siang itu ia berdiri di depan ruangan yang selalu terkunci. Kemarin ia mencoba membuka pintunya, tapi kuncinya entah ada di mana. Namun firasatnya berkata bahwa jawabannya ada di dalam buku harian Natasha. Ia membuka halaman-halaman terakhir yang tersisa, membaca setiap kata dengan teliti, hingga akhirnya ia menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Ayah menyembunyikan sesuatu. Aku melihatnya menyelipkan sesuatu di lipatan terakhir halaman. Aku ingin mengambilnya, tapi aku takut karena kalau aku menyentuhnya, aku mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Rama menyusuri bagian belakang sampul buku itu, meraba-raba dengan jemarinya, dan benar saja ada sesuatu yang keras terselip di antara lembarannya. Dengan hati-hati ia menariknya keluar. Sebuah kunci tua berkarat. Denyut jantungnya berdebar kencang saat ia berdiri di depan pintu terkunci itu. Tangannya sedikit gemetar saat memasukkan kunci ke dalam lubangnya. Dengan sedikit tekanan, terdengar bunyi klik. Pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara decitan panjang yang menusuk telinga. Udara di dalam ruangan itu lebih dingin dari bagian rumah lainnya. Bau anyir yang samar masih tercium, bercampur dengan aroma dupa yang telah lama mengering. Begitu matanya menyesuaikan dengan kegelapan, Rama mulai melihat apa yang tersembunyi di dalam. Di lantai, ada bekas lingkaran dengan simbol-simbol aneh yang tergambar menggunakan kapur merah. Lilin-lilin yang sudah lama padam masih tertata di beberapa sudut. Di tengah ruangan ada sebuah meja kayu kecil yang penuh dengan sisa-sisa sesajen. Bungkusan kain kuning, beberapa botol kaca berisi cairan hitam yang sudah mengering dan abu dupa yang menumpuk. Rama melangkah lebih dekat, memperhatikan setiap detailnya. Tiba-tiba bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang terasa salah di ruangan ini. Ia mengarahkan senter ponselnya ke dinding. Di sana ada coretan-coretan kuno yang hampir tak terbaca, namun tetap terlihat jelas. Ia menyentuh salah satu simbol itu dengan ujung jarinya. Saat itulah suara-suara mulai terdengar. Bisikan samar seolah ada seseorang yang berbicara tepat di belakangnya. Jangan bangunkan yang sudah tertidur. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Pergi sebelum terlambat. Rama terhuyung ke belakang. Nafasnya memburu. Ia menoleh ke sekeliling, tapi ruangan itu tetap kosong. Ia menelan ludah, lalu mengarahkan senter ke meja. Ada sesuatu yang tampak berbeda di antara sesajen itu. Sebuah foto tua yang warnanya mulai pudar. Saat ia mengangkatnya, ia merasa darahnya membeku. Foto itu memperlihatkan sebuah keluarga, seorang pria dengan jas hitam, seorang wanita yang mengenakan kebaya putih, dan seorang anak kecil yang berdiri di antara mereka. Anak itu ialah Natasha. Mata gadis kecil dalam foto itu terlihat kosong, sama seperti sosok yang muncul dalam mimpinya. Di balik foto itu ada tulisan tangan yang nyaris tak terbaca. Rama menyipitkan mata dan membacanya perlahan. Pengorbanan telah dilakukan. Ritual akan sempurna jika darah ketiga ditumpahkan. Jantung Rama berdegup lebih cepat. Darah ketiga? Apa maksudnya? Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, hawa dingin menyelimuti ruangan. Ia merasakan sesuatu bergerak di sudut matanya. Bayangan hitam di sudut ruangan itu bergerak, pelan tapi pasti. Sosok itu semakin mendekat. Rama merasakan tubuhnya membeku. Suara nafas berat terdengar di sekelilingnya. Dalam keheningan yang mencekam, suara familiar kembali berbisik di telinganya. Kamu sudah terlalu jauh. Sekarang kamu tidak bisa pergi. Di kos-kosan, setelah kejadian yang sangat menegangkan, malam itu Rama tak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan rumah itu. Ritual-ritual, darah ketiga,
Bisikan-bisikan yang ia dengar dan foto keluarga yang ia temukan. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang lebih besar dari sekedar rumah tua yang ditinggalkan. Akhirnya setelah mencari informasi dari beberapa warga, ia mendengar nama seseorang yang mungkin bisa membantunya. Seorang dukun tua bernama Mbah Kirun. Keesokan harinya, Rama pergi ke rumah Mbah Kirun yang berada di ujung desa, tersembunyi di antara pepohonan rimbun. "Kamu tahu kenapa rumah itu dianggap angker?" Rama menggeleng. "Rumah itu sudah dikutuk sejak lama. Pemiliknya sudah melakukan ritual pesugihan dengan tumbal manusia." Jantung Rama berdegup lebih cepat. Mbah Kirun melanjutkan dengan suara lirih, seakan takut ada yang mendengar. "Dulu, pemilik rumah itu seorang bangsawan kolonial, menginginkan kekayaan yang tak habis-habis. Ia membuat perjanjian dengan makhluk halus dan harus memberikan tumbal darah. Tapi yang jadi korban bukan orang asing. Yang pertama, istrinya sendiri. Yang kedua, pelayan yang paling setia. Yang ketiga..." Mbah Kirun menatap Rama dengan tajam. "Bocah wadon cilik sing ana ning foto iku." Rama merasakan darahnya berdesir. Anak perempuan kecil yang ada di foto itu, Natasha. Gadis kecil yang menulis catatan itu. Gadis kecil yang muncul dalam mimpinya. Gadis kecil yang seharusnya sudah mati. Rama merasa dadanya sesak, kepalanya mulai pening. Ia mengusap wajahnya mencoba memahami semuanya. "Tapi kenapa rumah itu masih dihuni oleh arwah mereka, Mbah?" tanya Rama, suaranya hampir berbisik. Mbah Kirun menggeleng pelan. "Karena ritualnya tidak pernah selesai." Rama menatapnya dengan bingung. Bangsawan itu dibunuh sebelum tumbal ketiga diberikan. Perjanjiannya terputus, tapi bukan berarti makhluk halus itu pergi. Mereka masih menunggu tumbal yang belum diberikan. Hawa di ruangan itu terasa lebih dingin. Mbah Kirun menatapnya tajam. "Dan sekarang kamu sudah ikut terjerat di dalamnya." Rama merasa tubuhnya mendadak berat, seperti ada sesuatu yang menghisap energinya perlahan. Malam-malam tanpa tidur, bayangan Natasha yang muncul di cermin, bisikan-bisikan yang terdengar tanpa sumber, semuanya mulai masuk akal. Ia bukan sekedar menyelidiki rumah itu, ia sudah menjadi bagian dari kutukannya. Setelah mendengar perkataan Mbah Kirun, Rama kembali ke kosan dengan perasaan gelisah. Ia duduk di meja laptop, menyalakan lampu redup, lalu membuka kembali buku harian Natasha. Halaman terakhir yang ia temukan di ruang bawah tanah masih ada di genggamannya. Dengan tangan gemetar, ia menyelaraskannya dengan halaman terakhir yang sebelumnya ia baca. Namun saat lembaran itu dipasangkan, muncul tulisan lain yang selama ini tersembunyi, sebuah pengakuan. "Aku tidak tahu sampai kapan bisa bertahan di sini. Mereka semua mati. Aku mendengar teriakan mereka, tangisan mereka. Ayah bilang aku tidak boleh bicara, tapi aku takut. Aku tidak mau jadi seperti mereka. Aku tidak mau mati di sini. Tolong, siapapun yang menemukan ini. Tolong aku, keluarkan aku dari sini." Mata Rama membelalak. Natasha adalah saksi hidup dari pembantaian di rumah itu pada masanya. Ia bukan hanya korban pesugihan, ia adalah anak dari seseorang yang bertanggung jawab atas semua ini. Dan mungkin Natasha adalah tumbal darah ketiga yang dijanjikan. Dan sekarang, arwahnya masih menunggu seseorang menuntaskan apa yang seharusnya diselesaikan sejak dulu. Rumah ini bukan hanya tempat berhantu. Rumah ini adalah penjara bagi ruh-ruh yang tak bisa menemukan kedamaian. Rama menutup buku harian itu perlahan. Ia akhirnya mengerti, ini bukan sekedar kutukan, ini adalah perjanjian darah. Dan sekarang ia adalah bagian darinya. Rama menatap layar laptopnya dengan mata lelah. Tangannya masih gemetar di atas keyboard. Ia baru saja menyelesaikan paragraf terakhir novel yang ia tulis. Sebuah novel yang tidak seharusnya ada. Novel itu menceritakan segalanya, tentang rumah itu, tentang perjanjian darah, tentang kutukan yang selama ini tersembunyi di balik dindingnya, tentang Natasha. Ia menarik nafas panjang. Udara di kamarnya terasa semakin berat, seperti dingin, seperti malam-malam sebelumnya sejak ia mulai menulis kisah ini. Lampu meja menerangi sebagian wajahnya. Bayangan di dinding tampak bergerak mengikuti kelamnya malam. Di luar angin berdesir pelan, tapi terasa seolah ada sesuatu yang berbisik di balik jendela. Rama menutup laptopnya perlahan, lalu tiba-tiba, tok tok tok. Suara ketukan pelan terdengar dari dalam kamar. Darahnya langsung membeku. Itu bukan suara dari pintu kamar atau jendela. Itu berasal dari dalam lemarinya. Ia menelan ludah.
Dengan tangan gemetar, ia meraih senter di meja dan menyalakannya. Cahaya senter bergetar mengikuti tarikan nafasnya yang tidak beraturan. Pelan-pelan, ia berdiri dan mendekati lemari. Ketukan itu masih berlanjut. Tangannya terulur, jari-jarinya menggenggam gagang lemari. Dengan hati-hati ia menariknya. Terbuka, lalu ia melihatnya. Sosok Natasha. Ya, gadis itu berdiri di dalam lemari dengan gaun putih lusuh seperti yang ada di foto. Rambut panjang berantakan menutupi sebagian wajahnya. Matanya kosong, kulitnya pucat dengan lingkar hitam pekat di bawah kelopak matanya. Rama mundur selangkah, tapi suara lirih menghentikannya. "Jangan ceritakan ini." Rama terperangah, bibirnya bergetar, ingin berteriak tapi suaranya seakan tersangkut di tenggorokan. Seketika lampu di kamarnya padam, gelap. Hanya ada suara nafasnya sendiri dan suara langkah kecil yang mendekat. Rama ingin bergerak, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Lalu tepat di samping telinganya, terdengar bisikan pelan, "Aku masih di sini." Cahaya senter di tangannya tiba-tiba mati dan seketika kamar itu kembali senyap. Keesokan harinya, Rama terbangun dengan kepala pening dan tubuh lemas. Ia tidak ingat bagaimana ia bisa tertidur setelah kejadian mengerikan itu. Tapi sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di meja, laptopnya masih terbuka. Dan di layar ada satu halaman tambahan yang tidak ia ketik. Hanya ada satu kalimat di sana. "Beberapa cerita tidak seharusnya diceritakan." Rama menatap tulisan itu dengan nafas memburu. Tangannya gemetar saat ia menggerakkan kursor untuk menghapusnya. Tapi sebelum ia sempat menekan tombol apapun, kursornya bergerak sendiri. Huruf-huruf itu menghilang perlahan satu demi satu, lalu layar kembali kosong. Seakan sesuatu tidak ingin kisah itu ditulis. Rama tak tahu apakah semua ini kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bermain di balik bayangan. Satu hal yang pasti, ia seharusnya tidak mencari bahan untuk tulisan cerita horornya di rumah merah putih itu. Biarkan menjadi misteri, terbengkalai, dan tak terpecahkan. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya ya.